Mengapa menemukan bakat itu tidak mudah? Jujur, aku sering banget merasa bingung dan ngerasa kayak hilang arah gitu. Nah, ini sering banget bikin aku kepikiran. Bisa dibilang, mencari bakat itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku yakin banyak dari kalian yang sering merasa bingung atau bahkan ngerasa kayak lagi nyasar di kehidupan ini. Pertama-tama, kita semua setuju kalau mencari bakat itu bukan sekadar soal menemukan apa yang kita suka atau apa yang kita bisa. Ini juga melibatkan proses menemukan identitas kita sendiri di tengah keramaian dan ekspektasi dari sekitar kita. Dan memang mencari bakat ini nggak selalu sekadar menjalani hobi atau passion kita. Kadang ada tekanan dan harapan dari orang sekitar yang bikin proses ini jadi lebih rumit. Aku pribadi suka banget nyampe di tahap mikir, aku harusnya udah nemuin bakat aku nih, tapi kenapa rasanya kayak bingung sendiri? Pasti banyak yang ngerasa kayak gini juga kan? Makanya, aku pikir ini topik yang perlu kita bahas lebih dalam. Jadi, stay tune ya, karena di video ini aku bakal kupas tuntas kenapa mencari bakat itu kadang bikin galau. So, jangan kemana-mana, kita mulai dari yang pertama, petualangan mencari bakat. Yuk, kita eksplorasi bersama-sama. Seperti yang aku udah bilang tadi, mencari bakat itu kayak petualangan. Ini bukan cuma tentang menemukan apa yang kita suka atau apa yang kita bisa, tapi juga menemukan diri kita di tengah kebisingan dunia ini. Aku yakin banget banyak dari kalian yang pernah ngerasain kayak lagi bawa peta tapi nggak tahu arah, atau kayak lagi muter-muter di hutan tanpa kompas. Ini kayaknya karena kita kadang terlalu fokus pada ekspektasi dari orang lain atau norma sosial. Kita mungkin merasa bahwa kita harus jadi seperti ini atau seperti itu, padahal nggak selalu sesuai dengan apa yang benar-benar kita suka dan bisa. Terus, hal ini bisa bikin kita bingung dan nggak tahu harus mulai dari mana. Selain itu, mencari bakat juga bukan cuma soal menjalani hobi atau passion kita. Terkadang, kita merasa tertekan untuk menemukan sesuatu yang nggak cuma kita suka, tapi juga bisa dijadikan karir atau diakui oleh orang banyak. Jadi, di sini kita udah masuk ke wilayah harusnya udah nemuin bakat, tapi kenapa rasanya kayak bingung sendiri? Aku sendiri dulu suka banget mikir, harusnya aku udah punya panggilan hidup atau bakat yang nyata, tapi kenapa rasanya belum ada yang benar-benar klik? Nah, di bagian ini aku mau kupas tuntas kenapa proses ini bisa bikin galau dan gimana kita bisa melihatnya sebagai petualangan yang menarik, bukan beban. Teman-teman, sekarang kita akan ngobrolin sesuatu yang pasti pernah kita rasain semua, tekanan dari lingkungan sekitar dan gimana ini bisa berdampak psikologis dalam proses mencari bakat. Jadi, kita tadi udah bahas tentang petualangan mencari bakat dan sekarang kita masuk ke zona yang kadang bisa bikin kepala kita pusing. Pertama-tama, bayangkan kita lagi dalam petualangan, tapi di sepanjang jalan, banyak suara-suara yang bilang, lewat situ nggak bakal ketemu bakat, coba lewat sini. Atau mungkin, bakat yang bagus itu kayak gini, kok kamu nggak kayak gini? Sebenarnya, ini gambaran kasar tentang tekanan dari lingkungan sekitar yang seringkali mempengaruhi kita. Tekanan ini bisa datang dari orang tua, teman, atau bahkan masyarakat secara umum. Ada ekspektasi yang harus kita penuhi,
dan ini bisa menciptakan blokade dalam proses pencarian bakat. Kita jadi nggak fokus ke apa yang kita suka atau bisa, tapi lebih ke apa yang diharapkan oleh orang lain. Psikologisnya, ini bisa jadi rumit karena kita merasa terjebak antara menjadi diri sendiri dan memenuhi ekspektasi orang lain. Dan sebenarnya, ini adalah salah satu alasan kenapa mencari bakat itu enggak semudah membalikan telapak tangan. Kadang kita jadi ragu, bener enggak sih ini yang aku suka, atau ini cuma karena orang-orang di sekitar aku ngomongin terus, tapi tenang, kita enggak sendirian. Banyak dari kita yang ngerasa kayak gini, dan di sini aku pengen buat kita merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan. Ketakutan untuk gagal ini kadang membuat kita jadi enggak berani mencoba hal baru. Padahal, seharusnya proses pencarian bakat ini tentang eksplorasi dan pembelajaran. Gagal bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari pembelajaran yang berharga. Pertama-tama, bayangkan kita lagi dalam petualangan, tapi di sepanjang jalan banyak suara-suara yang bilang, lewat situ nggak bakal ketemu bakat, coba lewat sini. Atau mungkin bakat yang bagus itu kayak gini, kok kamu nggak kayak gini? Sebenarnya, ini gambaran kasar tentang tekanan dari lingkungan sekitar yang seringkali mempengaruhi kita. Ketakutan untuk gagal ini kadang membuat kita jadi enggak berani mencoba hal baru. Padahal, seharusnya proses pencarian bakat ini tentang eksplorasi dan pembelajaran. Gagal bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari pembelajaran yang berharga. Selain itu, seringkali kita merasa tidak memadai. Mungkin karena kita membandingkan diri dengan orang lain yang sudah menemukan bakat mereka, atau mungkin karena kita belum mencapai tingkat kecakapan tertentu. Rasa tidak memadai ini bisa membuat kita meragukan kemampuan dan potensi diri sendiri. Tapi di sini aku mau bilang, kita perlu mengubah perspektif. Seberapa sering kita melihat kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar? Dan seberapa sering kita mengingatkan diri sendiri bahwa proses ini adalah tentang menemukan diri kita, bukan tentang mencocokkan diri kita dengan ekspektasi orang lain? Bagian ini penting, karena sosial media bisa jadi teman setia atau lawan bebuyutan kita dalam perjalanan mencari bakat. Pertama-tama, bayangkan kita sedang menjelajah petualangan mencari bakat ini, tapi di sepanjang jalan, kita terus-menerus disuguhi dengan highlight reel kehidupan orang lain. Mereka tampil sukses, punya bakat luar biasa, atau setidaknya kelihatan bahagia terus. Ini sering membuat kita merasa nggak memadai dan meragukan kemampuan kita sendiri. Pertama-tama, bayangkan kita sedang menjelajah petualangan mencari bakat ini, tapi di sepanjang jalan, kita terus-menerus disuguhi dengan highlight reel kehidupan orang lain. Mereka tampil sukses, punya bakat luar biasa, atau setidaknya kelihatan bahagia terus. Ini sering membuat kita merasa nggak memadai dan meragukan kemampuan kita sendiri. Banyak dari kita cenderung membandingkan kehidupan dan pencapaian kita dengan apa yang kita lihat di sosial media. Hal ini bisa bikin kita lupa bahwa banyak orang hanya membagikan momen terbaik mereka, bukan keseluruhan kenyataan hidup mereka. Dan saat kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan standar yang mungkin tidak realistis, rasa tidak memadai bisa semakin menguat. Mencari bakat bukanlah perjalanan yang mudah. Kesulitan ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan lingkungan, ekspektasi sosial, hingga ketakutan kita sendiri untuk gagal.
Terkadang, kita terlalu terjebak dalam mencocokkan diri dengan standar orang lain sehingga kita melupakan esensi dari pencarian bakat ini, yaitu menemukan potensi unik dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Tekanan dari sosial media turut memberikan dampak signifikan, membuat kita terlalu membandingkan kehidupan dan pencapaian kita dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap perjalanan adalah unik dan memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Selain itu, rasa takut untuk mencoba hal baru dan ketidakpastian tentang kemampuan diri sendiri juga dapat menjadi penghambat. Itu dia, teman-teman, perjalanan kita menganalisa mengapa menemukan bakat itu tidak mudah telah selesai untuk kali ini. Semoga diskusi kita tadi bisa memberikan pandangan baru dan menginspirasi kalian dalam menjelajahi potensi diri yang lebih dalam. Jangan lupa untuk memberikan feedback di kolom komentar. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pencarian bakat kalian? Terima kasih banyak untuk waktu yang telah kalian habiskan bersama kami hari ini. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju penemuan bakat adalah sukses dalam perjalanan ini. Selamat menjalani petualangan mencari bakat kalian, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri.